Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Arifin menatap layar laptop di kamar depan, tubuh belum ingin rebah meski mata perih sementara denting jam masjid datang berturut seperti tanda yang tidak mau berhenti. Udara malam lembab, kaos di punggung basah oleh keringat, hembusan kipas tidak banyak menolong. Dari ruang tengah, Pak Midun memindahkan tasbih. Suara butiran kayu beradu membuat Arifin sadar bahwa rumah belum benar-benar tidur. Ia meneguk air, menutup mulut dengan punggung tangan, lalu kembali ke paragraf yang macet, tetapi huruf-huruf tidak lagi tenang di matanya. Di sela lelah, ia menangkap bayangan dirinya di kaca lemari, kulit lehernya berkilat tipis, napas naik turun, dan jantung memukul pelan namun pasti. Ketukan datang dari arah pintu, pelan lalu berulang, seperti tangan yang yakin menemukan alamat. Arifin menoleh ke jendela, mematikan suara video, dan menahan diri untuk tidak berdiri. Gerbang sudah terkunci sejak bada Isya, ia sendiri yang memastikan gembok rapat, maka siapa yang datang di jam seperti ini? Ketukan itu tidak diiringi salam, tidak ada sapaan, hanya bunyi yang makin kuat seperti memanggil dengan cara lain. Dari lorong, Pak Midun muncul dengan langkah hati-hati, menatap Arifin, lalu mengangkat telapak tangan sebagai isyarat untuk diam. "Jangan dibuka," ujar Pak Midun dengan suara rendah. "Kamu duduk saja." "Siapa di luar, Pak?" tanya Arifin pelan. "Mungkin tetangga butuh bantuan." "Tidak ada keperluan baik di jam seperti ini," jawab Pak Midun, mendekat ke jendela samping dan menyingkap tirai sedikit. Arifin bangkit juga walau diperingatkan, rasa penasaran mengalahkan lelah. Dari sela tirai, ia melihat sosok perempuan berdiri di luar pagar. Wajahnya pucat, rambut jatuh di bahu, dan kain rumah menempel di kulit seperti baru disapu udara dingin. Bentuk tubuh itu ia kenali, pinggang yang ramping dan cara berdiri yang diam, mirip Hanifah, tetangga yang selalu menyapa pagi hari. Ada sensasi hangat muncul di perutnya, bukan gairah yang ia inginkan, lebih seperti tubuh mengingat sentuhan udara pada kulit yang tidak tertutup. Lehernya kaku, ujung jemarinya dingin, tetapi matanya tidak mau pergi dari garis bahu sosok itu. "Pak, itu seperti Hanifah," bisik Arifin. Namun wajahnya tidak persis. "Jangan sebut nama," kata Pak Midun. "Baca doa di hati." Ketukan kembali terjadi, kini tidak hanya di pintu, seperti merambat di dinding. Arifin memegang sandaran kursi, telapak tangan lembab, dada terasa sempit. Hidungnya menangkap aroma rambut basah yang tipis, padahal angin dari luar tidak masuk. Ia menutup mata sekejap, mengatur napas, lalu membuka lagi. Sosok itu tetap di tempat yang sama, tubuh kaku, leher sedikit condong, seolah menunggu dipersilakan masuk. Degupnya makin kencang, mengalir ke leher dan telinga, membuatnya sadar pada tiap bagian tubuh yang berkeringat dan sensitif. "Pak, gerbang sudah saya kunci," kata Arifin, mencoba memegang logika. "Kunci ada di meja makan." "Ya," jawab Pak Midun pendek. "Kamu kembali duduk. Biar bapak di sini." Arifin mundur setapak, namun pandangannya masih melekat pada sosok di luar pagar. Kain itu menempel di lekuk tubuh yang jelas, membuat Arifin menelan ludah dan malu pada dirinya sendiri. Ia merasa sosok itu tahu ia memperhatikan. Ada tarikan halus yang mendekatkan tanpa langkah. Ketukan menyusul lagi, kali ini lebih sabar, lalu muncul suara kecil seperti hela napas melewati sela gigi dari arah pintu. Kulit di lengan Arifin mengencang. Ia sadar betapa tipis jarak antara takut dan tertarik ketika malam menahan suara apapun untuk keluar. "Arifin," panggil Pak Midun pelan. "Ambil wudu. Tenangkan dirimu." "Baik, Pak," jawab Arifin, meski kaki terasa berat. Ia menuju kamar mandi, menyalakan keran, dan merasakan air dingin memantul pada kulit. Saat membasuh wajah,
Ia menatap bayangan pucat di kaca kecil yang buram. Ia tahu pikirannya berlebihan, namun tubuhnya bereaksi seperti menghadapi sesuatu yang pernah dekat. Ia mengusap tengkuk, mencoba menghilangkan kesemutan yang naik turun di punggung. Dari ruang depan, suara doa Pak Midun mengalun jelas, tidak keras, tetapi tegas dan tidak putus, mengisi lorong dan sudut rumah. Arifin kembali ke ruang depan dengan langkah pelan. Ketukan berhenti, suasana mengendap sunyi, namun sosok di luar pagar masih berdiri. Mata itu seolah tetap ke arah rumah, tidak mencari tetangga dan tidak menoleh lampu jalan, hanya menunggu. Arifin duduk, merapatkan lutut, dan mengatur napas yang belum tertib. Ia ingin menyapa, ingin menanyakan kabar, ingin memastikan apakah ini benar Hanifah, tetapi lidah menolak bergerak. Sensasi hangat di perut berubah menjadi gelisah yang bersih dan dingin. "Pak, apakah kita perlu memanggil tetangga?" tanya Arifin. "Atau menyalakan lampu luar?" "Tidak usah," jawab Pak Midun. "Cukup begini." Waktu bergerak pelan. Arifin menghitung napas diam-diam sampai hitungan 20 untuk menutupi gemetar di perut. Sosok itu tidak berubah, tidak mendekat dan tidak menjauh. 5 menit yang terasa panjang lewat, dan tiba-tiba halaman kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada jejak pada tanah, hanya pagar yang kembali seperti biasa. Arifin menelan udara dengan susah payah, tubuhnya gemetar halus, kemeja menempel di dada, dan tenggorokannya kering. "Sudah," kata Pak Midun, menutup tirai. "Tidur. Bapak di ruang tamu." "Baik, Pak," jawab Arifin. "Saya coba." Di kamar, Arifin mematikan laptop, namun layar gelap memantulkan wajahnya yang tegang. Ia berbaring miring, memeluk bantal, lalu mengubah posisi karena jantung menolak melambat. Dari ruang tamu, langkah Pak Midun terdengar pelan, kursi digeser, dan bacaan doa kembali mengalir. Arifin menutup mata, menunggu kantuk, tetapi gelisah bertahan seperti menempel di kulit. Ia menarik selimut sampai leher, menahan napas beberapa detik, lalu melepasnya lagi. Malam terasa panjang, dan rumah tetap tegang tanpa suara yang menjawab. Gelisah masih menempel saat fajar, tubuh Arifin hangat oleh sisa takut malam tadi. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas, lalu berdiri ketika suara motor Rozikin terdengar di depan. Udara lembab, jalan kampung basah tipis, mata terasa berat. Ia memeluk tas, menahan kantuk, lalu naik ke boncengan. Dada menekan punggung Rozikin, kain seragam belum kering, dan hembusan angin mengenai leher membuatnya tersadar. Motor melaju pelan di pinggir sawah milik Muhyiddin. Jelang pertigaan, kerumunan warga membuat laju terhenti. Arifin menegakkan tubuh, mencium bau yang sulit diterima. "Aku mual," bisik Arifin, menutup hidung dengan tepi lengan. "Tahan," jawab Rozikin. Perut Arifin memulas, pandangannya tertuju pada sesuatu di pematang, tertutup terpal seadanya. Beberapa lelaki menutup hidung, ibu-ibu menarik anak menjauh, dan suara bisik mendesak seperti ingin membentuk keputusan sendiri. "Kenapa berhenti?" tanya Arifin, menahan suara agar tidak bergetar. "Ada temuan," jawab Rozikin. "Kita turun dulu." Mereka menepi. Arifin melangkah hati-hati, merasakan lumpur menarik sol sepatu. Bau busuk datang lebih kuat, menyentuh tenggorokan. Di dekat terpal, Muhyiddin berdiri pucat, kaosnya basah di dada. "Jangan dekat," kata Muhyiddin lirih. "Biar petugas." Seorang lelaki tua menyebut kata jenazah. Arifin memalingkan muka 1 detik, lalu menoleh lagi, seperti tubuhnya menolak namun mata tetap ingin tahu. "Itu siapa?" tanya Arifin pada lelaki tua di sampingnya. "Perempuan," jawabnya pendek. "Sudah beberapa hari." Suara perempuan di belakang menyebut nama Hanifah. Ada yang bilang hilang seminggu, ada yang menuduh macam-macam. "Jangan tuduh dulu," tegur seseorang. Arifin menatap ujung terpal yang bergerak karena angin. Kulit tangannya merinding. Malam tadi hadir di kepala, wajah pucat di balik pagar, napas yang ia rasakan tanpa alasan. Ia ingin bicara pada Rozikin, namun lidahnya berat. "Zikin, telepon Pak Midun," ucap Arifin. "Minta beliau datang." "Tunggu. Kamu kuat tidak?"
Tanya Rozikin sambil mengambil ponsel. Aku kuat, jawab Arifin, meski lututnya gemetar. Rozikin menekan nomor, berjalan sedikit menjam. Arifin memandang ke arah sungai kecil di tepi sawah. Ia menahan dorongan untuk mendekat ke terpal. Ada gerak tak sadar pada jarinya menyentuh dada, seolah memastikan degup. Tarik napas pelan, ucapnya pada diri sendiri. Tubuhnya ingat kedekatan yang tidak ia inginkan saat melihat sosok di malam buta. Pak, di sawah Muhyiddin. Sepertinya penting, kata Rozikin saat kembali. Bapak segera jalan. Cepat ya. Aku telat kalau lama, kata Arifin setengah kesal. Kamu pikir ini sederhana, balas Rozikin, rahangnya tegang. Adu mulut kecil meletup. Aku hanya bilang jangan lama, ujar Arifin. Hargai yang meninggal, sahut Rozikin. Jangan tinggalkan aku di sini, bisik Arifin. Aku di sini, jawab Rozikin pendek. Suara warga menutup jeda mereka. Terpal dibuka sedikit oleh petugas yang baru datang. Jangan mendekat garis, tegas petugas. Arifin tidak menatap langsung. Ia hanya menangkap potongan kain perempuan, rambut kusut, dan kulit yang berubah warna. Perutnya terpiling. Ia menahan dorongan untuk muntah, gigi mengatup kencang. Sebuah selendang kecil terjatuh dari tepian terpal, membuat beberapa ibu menutup mulut. Sudah, mundur semua, kata seseorang. Jangan memotret. Apakah itu Hanifah? Tanya suara lain. Belum pasti, jawab petugas. Tunggu pemeriksaan. Arifin memejamkan mata. Ini seperti semalam, gumamnya. Dalam gelap yang dibuat sendiri, ia melihat kembali gerbang rumah, tirai terbuka, sosok berdiri tanpa suara. Kulit lehernya panas, punggungnya basah. Kamu pucat, bisik Rozikin. Minum dulu. Arifin menggeleng, menahan napas, mengatur ritme yang kacau sejak semalam. Menjelang siang, kabar beredar cepat. Di warung dan pinggir jalan, semua menyebut nama yang sama tanpa kepastian. Arifin pulang lebih awal, kepala berat, tubuh lelah. Di rumah, udara terasa padat. Ibu menatapnya cemas. Pak Midun baru saja masuk dari luar, bau tanah terbawa di ujung celana. Bagaimana? Tanya ibu, matanya ke Arifin lalu ke Rozikin. Belum pasti, jawab Rozikin. Tapi banyak yang bilang itu Hanifah. Jangan simpulkan, kata Pak Midun pelan. Kita tunggu. Ada apa sebenarnya? Tanya ibu, suaranya turun. Kamu melihat sesuatu? Tidak, jawab Arifin cepat. Aku hanya lelah. Kalau takut bilang, kata ibu, duduk mendekat. Bapak ada. Arifin menunduk, memijat pelipis. Pak, ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia menahan kalimat tentang malam tadi, menahan rasa salah karena tidak berani bicara. Ketakutan masuk bersama mereka. Rumah yang semalam tegang kini memeluk kecemasan yang berbeda. Arifin menatap lantai, merasakan degup yang tidak tenang, dan tahu bahwa gelisah itu belum akan pergi. Gelisah yang belum pergi menahan langkah Arifin sepanjang siang hingga sore, tubuhnya masih mengingat pandangan kosong di balik pagar dan kabar yang terus mengeras di kepala. Di gang depan rumah, ibu-ibu berkumpul sambil menyiangi sayur, suara mereka naik turun membawa nama Hanifah berkali-kali. Ada yang bilang wajahnya dulu terlalu bersinar, ada yang yakin suaminya lalai, ada yang menuding tetangga suka mengaduk masalah. Ibu Arifin keluar membawa gelas teh, menaruhnya di bangku kayu, dan menatap satu-satu tanpa senyum. Sudahi, kata ibu. Kita berdoa saja. Seorang perempuan mendecak, yang lain menahan kata, tetapi nada gosip masih berputar pelan menunggu celah untuk hidup lagi. Arifin berdiri di balik pintu, dada panas oleh campuran malu dan marah. Di ruang tengah, Arifin menahan tanya yang dari tadi mendorong lidahnya. Bu, susuk itu apa? Suaranya kecil tapi jelas. Ibu menoleh cepat, rahang mengeras, lalu duduk agak dekat. Kamu jangan cari yang tidak perlu, jawab ibu. Kamu istirahat. Arifin mencoba lagi. Kalau orang pakai begitu apakah terlihat? Ibu menghela napas dan menatapnya lebih lama. Cukup, ucap ibu. Jaga mulut, jaga hati.
Kata-kata itu berhenti seperti palang. Arifin menelan sisa kalimat, menerima hukuman yang tidak diucap. Di belakang mereka, suara ibu-ibu kembali naik pelan, menyebut kesalahan orang lain dengan enteng. Arifin menutup telinga dengan pikiran sendiri, tetapi tidak ada yang lebih bising dari kepala yang tidak percaya pada apapun. Sore mendekat, Rozikin datang dengan motor, helm masih di tangan. "Kamu sebaiknya diam," katanya lampu teras menyala. "Jangan menilai." Arifin balas menatap. "Aku melihat tanda semalam," ucapnya. "Aku tidak bohong." Rozikin mengangkat bahu. "Tanda tidak selalu benar," katanya. "Kita lelah." Arifin merasa diragukan, tapi tidak punya kalimat yang bisa membuktikan selain tubuhnya yang belum tenang. "Kalau kamu takut bilang," kata Rozikin. "Aku ada." Arifin menahan emosi yang siap naik. "Aku tidak butuh dibela," ujarnya, meski bagian kecil di dalamnya ingin pegangan. "Baik," kata Rozikin, suaranya dingin. "Aku di luar kalau perlu." Jarak tipis muncul di antara mereka, bukan karena musuh, tapi karena masing-masing mengunci penilaian. Malam menutup pelan. Arifin masuk dapur untuk membuat teh, hanya ingin sesuatu yang hangat menyentuh tenggorokan. Kompor tidak menyala, api menyala setitik lalu mati lagi. Ia memutar knob, menyalakan korek, ulang lagi sampai tangannya pegal. Udara tiba-tiba dingin masuk tanpa sumber, seperti dinding membuka celah yang tidak terlihat. Kulit di lengan Arifin ditarik dingin itu, membuat bulu berdiri. "Bu, gasnya habis," teriak Arifin setengah malas. "Baru diganti," sahut ibu dari ruang depan. Arifin menghela napas, menunduk, lalu mengulang gerak yang sama dengan hati yang mulai tidak sabar. Pada percobaan berikutnya, korek menyala, tetapi nyala kecil itu menggigil dan padam. Ia mendongak, dan ada perempuan berdiri di dekat lemari piring. Kulitnya pucat, bibir kering, mata tidak berkedip. Kain yang menutup tubuhnya menempel pada garis pinggang, seolah baru basah lalu kering setengah. Arifin memegang meja, telapak tangan licin, napas naik tajam. Sensasi hangat menyentuh perutnya lalu lenyap oleh dingin yang lebih tajam. "Siapa?" tanya Arifin, suara retak. Perempuan itu tidak menjawab. "Hanifah," kata Arifin tanpa sadar, baru sadar setelah namanya keluar. Perempuan itu tetap diam, menatap seperti mencari ruang di dalam kepala Arifin. Ia ingin mundur, tetapi betis menempel pada kursi. "Bapak," panggilnya setengah suara, namun Pak Midun tidak menjawab. Arifin mencoba membaca doa, lidahnya patah di awal, mengulang, lalu patah lagi. "Fokus," katanya pada diri sendiri. Ucap pelan. Perempuan itu menggeser satu langkah, tidak menimbulkan suara. Arifin melihat urat di lehernya, melihat rambut yang tersangkut di kancing, melihat kulit yang seperti dingin dari dalam. Ia menutup mata sebentar, lalu membuka lagi, berusaha memaksa kalimatnya keluar. "Bu, kesini," serunya lebih keras. Dari ruang depan ibu menjawab tanpa bangkit. "Kenapa?" "Tidak apa," potong Arifin cepat, malu oleh rasa yang tidak jelas. Ia marah pada dirinya sendiri karena tubuhnya gemetar saat harus tegas, dan pada saat yang sama matanya menolak pergi dari garis tubuh di depan lemari. Perempuan itu tetap menatap, tidak mendekat dan tidak pergi. Udara makin dingin, kompor tetap tidak mau menyala, dan suara di ruang depan terdengar jauh seperti berasal dari rumah lain. Arifin menahan napas, menemukan ulang potongan doa yang sempat hilang, lalu memaksanya keluar tanpa jeda. Lidahnya berat, tetapi kata-kata itu akhirnya bersambung. Dada bergetar, pelipis basah, jemari terasa mati rasa. Ia tidak tahu apa yang lebih kuat, takut karena sosok di depan mata atau muak karena mulut orang di luar yang tidak berhenti. Ia menjaga tatapan agar tidak jatuh, menunggu apapun yang membuatnya bisa bergerak lagi, sementara malam bertahan panjang di dapur yang tidak memberi hangat. Dingin dari dapur semalam masih tinggal di kulit saat pagi merayap masuk dari sela tirai. Kepala Arifin berat, tetapi perutnya kosong dan jantungnya belum mau pelan. Ia duduk di kursi ruang depan sambil menatap pintu yang semalam menolak suara, ketika pagar berderit pelan dan langkah perempuan mendekat ke teras. Ibu bangkit lebih dulu, merapikan kerudung,
lalu membuka pintu dengan senyum yang tidak lebar. Hanum berdiri di ambang, wajahnya tampak lelah namun rapi, aroma bedak tipis bercampur keringat pagi, ujung kain menempel di pinggul seolah habis berjalan cepat. "Pak Midun ada?" tanya Hanum, suaranya halus tapi tegang. "Butuh saran soal keluarga." Ibu mempersilakan duduk, mengambilkan air, sementara Arifin menunduk untuk menyembunyikan gugup yang tidak ia mengerti. Kulit tengkuknya hangat saat Hanum melewati tempatnya, mata Arifin sempat menangkap kilat lembab di tulang selangka yang tidak tertutup sempurna, cukup untuk mengacaukan napas sebelum ia sadar dan menatap lantai lagi. Di jalan depan, dua tetangga melambat, tatapan mereka naik turun menilai. "Pagi, sapa ibu datar. Mampir nanti saja." Mereka mengangguk tanpa senyum, lalu melangkah lagi, namun suaranya tetap tinggal di udara. Arifin menahan kesal, tetapi tidak bergerak. Hanum duduk tegak, kedua tangan saling menggenggam. "Saya tidak enak dilihat orang," ujar Hanum pelan. "Tapi saya butuh bicara." Ibu menatap singkat pada Arifin untuk memberi jarak. "Pak Midun sebentar lagi pulang dari musyalah," kata ibu. "Tunggu di sini." Pak Midun datang beberapa menit kemudian, menaruh peci di meja, lalu duduk berjarak. "Ada apa?" tanya Pak Midun tenang. "Singkat saja." Hanum menarik napas. "Saya punya masalah rumah tangga yang belum selesai," katanya. "Beberapa orang bicara macam-macam. Saya ingin saran supaya tidak melebar." Pak Midun mengangguk. "Jangan jawab gosip dengan gosip," ucapnya. "Fokus pada yang jelas." Hanum mengangguk cepat, namun matanya berkaca pelan, membuat Arifin gelisah oleh rasa iba yang ia lawan. "Terima kasih," kata Hanum, berdiri dengan gerak tertahan, kainnya sedikit terseret di lantai. Arifin memalingkan muka, tetapi tubuhnya tetap sadar pada jarak yang dekat di ruang sempit itu. Menjelang siang, Arifin keluar untuk membeli gula di warung samping sawah. Udara panas, lumpur lembek, burung di pematang menjejak lalu terbang. Di kejauhan, ia melihat dua orang berjalan di atas pematang, saling dekat hingga lengan hampir bersentuhan. Hanum di kiri, seorang lelaki di kanan, wajahnya pernah dilihat Arifin di kerumunan kemarin. Baroto, suami Hanifah. Arifin berhenti langkah, dada menegam. "Jangan buru-buru mengira," ucapnya pada diri sendiri. Namun jarak mereka terlalu dekat untuk urusan biasa. Baroto menunduk saat Hanum berbicara, kemudian tangannya nyaris menyentuh siku Hanum sebelum cepat ditarik. Arifin memejamkan mata sekejap, lalu kembali berjalan, menegur dirinya sendiri agar tidak menjadi bagian dari mulut orang. Sore, balai desa ramai. Kepala desa duduk bersama beberapa tokoh, di luar anak muda berdiri berkelompok dengan wajah panas. "Kita tenangkan dulu," kata kepala desa. "Jangan main hakim." Seorang pemuda maju setapak. "Desa jadi ricuh," katanya keras. "Harus ada sikap." Pak Midun diminta bicara. "Sikap pertama adalah menutup celah fitnah," ucap Pak Midun. "Kalau ada yang perlu diproses, jalur resmi saja." Suara tidak langsung reda, tetapi turun setingkat. Arifin berdiri di pinggir pintu, melihat Hanum diundang masuk untuk dimintai keterangan. Baroto sudah di dalam, duduk dengan kepala menunduk. "Bu Hanum, ada yang ingin disampaikan?" tanya kepala desa tenang. "Saya tidak melakukan yang dituduhkan," kata Hanum, suara bergetar namun jelas. "Saya hanya meminta tolong urusan keluarga. Saya tidak ingin ribut." Kepala desa mengangguk. "Pak Baroto," panggilnya. Baroto diam, kedua tangan di lutut, pandangan ke lantai. "Saya tidak ingin bicara," ucapnya pendek. Ruang terasa sempit oleh napas yang ditahan banyak orang. Hanum menoleh setitik, tetapi kembali menatap ke depan. Arifin menangkap gerak mata itu, kecil tetapi tajam, seperti sinyal yang membuat aliran darahnya bertambah cepat. Di halaman, Arifin bertemu Rozikin yang baru datang. "Aku melihat mereka berjalan di pematang," kata Arifin pelan. "Jaraknya terlalu dekat." Rozikin menghela napas. "Jangan tambah beban," jawabnya. "Kamu tidak tahu apa yang mereka bicarakan." Arifin menegakkan bahu. "Aku bukan anak kecil," katanya.
Aku lihat dengan mata sendiri. Rozikin menatap langsung. Aku tidak bilang kamu bohong, ucapnya dingin. Aku bilang jangan menghakimi. Arifin menahan amarahnya agar tidak meledak. Kalau ada yang salah, kita bicara, katanya. Jangan menutup mata. Rozikin bergeming. Kita jaga ibu dan bapak dulu, sahutnya. Yang lain biar jalur resmi. Malam turun lagi. Rumah kembali terasa padat oleh langkah yang ditahan dan kata yang tidak selesai. Ibu merapikan piring, Pak Midun duduk lebih lama di ruang tamu, dan Arifin mencoba fokus pada buku yang tidak bergerak di kepalanya. Bayangan Hanum di teras, jarak tubuh di pematang, dan wajah Baroto yang menunduk kembali datang bergantian. Dada Arifin berdebar tanpa irama yang ia suka, kulitnya kembali panas dingin, dan matanya susah memejam. Tidak ada suara ketukan, tetapi ada hening yang mendorong dari dalam, membuatnya sadar bahwa malam ini tidak menawarkan tenang. Malam sebelumnya masih menempel di kepala Arifin, hening yang menekan dada belum mau lepas meski pagi sudah terang. Ia duduk di ruang depan sambil menunggu air di termos menurun hangat, tetapi perutnya tidak ingin menelan apapun. Pintu pagar diketuk singkat oleh Rozikin yang datang dengan wajah kusut. Ponsel Arifin berdering hampir bersamaan, nomor tak dikenal masuk. Suara laki-laki memperkenalkan diri sebagai polisi dari luar kota, kalimatnya rapi dan cepat. Arifin menatap Rozikin sambil mendengarkan, dan jantungnya seperti ditarik ketika kata air terjun disebut, kecelakaan disebut, Baroto hilang, dan Hanum selamat namun bingung. Pak Midun segera dipanggil, ibu menutup mulut dengan telapak tangan, sedangkan Arifin mencoba mengulang kalimat polisi agar tidak salah tangkap. Jadi Baroto belum ditemukan, kata Arifin, suaranya pecah. Iya, jawab suara di seberang. Kami butuh keluarga atau pihak desa. Setelah menutup telepon, ruang menjadi bising oleh napas orang di dalamnya. Ibu berdiri lalu duduk lagi. Bapak ke balai desa sekarang, ucap ibu. Jangan sendiri. Pak Midun mengambil jaket, meraih kunci, dan menepuk bahu Arifin pelan. Kamu di rumah, katanya. Tenangkan ibu. Menjelang siang, keluarga Rohimah datang dengan mata bengkak. Tangisnya naik turun, tangan memegang lengan ibu erat seolah tidak ingin jatuh. Pak Midun tolong, kata seorang kerabat, suaranya patah. Jangan biarkan anak menantu kami hilang begitu saja. Di luar, warga berkumpul. Ada yang menatap Iba, ada yang berbisik sinis. Kasihan, tapi mereka juga yang bikin ribut, bisik seseorang. Jangan bicara begitu, balas yang lain, meski nada tidak sungguh melarang. Arifin mendengar semua itu dan merasa mual oleh mulut yang tidak pernah menahan diri. Di balai desa, kepala desa memanggil beberapa orang untuk membentuk tim kecil. Pak Midun meminta satu hal yang membuat sebagian terkejut. Kain kafan dari desa, ucapnya. Tolong ambil yang sudah disiapkan untuk kebutuhan darurat. Ada yang bertanya kenapa, namun Pak Midun tidak menjelaskan panjang. Ia hanya menatap kepala desa dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu penjaga lokasi, lalu memulai pencarian dengan doa. Rozikin menatap Arifin dan mengisyaratkan agar bersiap. Arifin mengangguk tegas, berdiri, namun ibu berdiri lebih cepat dan menahan pergelangan tangannya. Aku ikut, Bu, kata Arifin. Aku kuat. Kamu di rumah, jawab ibu. Bantu aku, jaga dapur, jaga pintu. Aku tidak mau hanya duduk, sahut Arifin, dada panas. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, potong ibu. Kamu bantu dengan caramu. Aduh, kata itu kecil, tetapi menekan. Arifin menoleh pada Pak Midun, mencari celah. Pak, aku ikut, ucap Arifin. Aku bisa bawa senter. Pak Midun menimbang lalu menggeleng. Kamu jaga ibu, katanya. Bapak tidak lama. Arifin menghela napas panjang, menahan rasa kalah yang langsung berubah jadi cemas ketika membayangkan aliran sungai di bawah tebing. Rozikin menepuk punggungnya sambil berbisik, aku kirim kabar. Perjalanan ke lokasi memakan waktu, dan kabar baru datang menjelang sore. Penjaga area air terjun membantu menunjukkan titik rawan. Tim berhenti di tepian yang licin, lalu berdoa bersama,
suara mereka tenggelam oleh suara air yang terus jatuh. Kain kafan diangkat oleh dua orang dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang berani bersuara selain memanggil nama Tuhan pelan. Arifin berdiri di teras rumah menunggu, memegang ponsel, mengulang pesan yang masuk dari Rozikin agar tidak terlewat. Doa dulu, tulis Rozikin. Bapak memimpin. Lalu pesan lain menyusul. Kami mulai dari bawah, arus deras. Senja bergeser ketika kabar yang ditakuti juga diharapkan datang sekaligus. Jenazah ditemukan tersangkut pada bebatuan, tidak jauh dari lekuk arus yang membuat orang mudah terpeleset. Arifin membaca pesan itu 2 kali sambil menahan napas. Ibu memejamkan mata, bahunya turun. Dia ditemukan, kata Arifin pelan. Baroto. Ibu mengangguk tanpa suara, lalu mengambil sajadah dan duduk di ruang tengah. Arifin tidak bergerak lama, tubuhnya seperti baru ingat pegal di betis dan sakit di punggung yang muncul tanpa sebab. Malam tiba ketika rombongan kembali ke desa. Suasana di halaman rumah Rohimah dipenuhi pelukan dan ratap yang berubah menjadi bisu setelah lelah. Rozikin mendorong motor pelan, menyentuh bahu Arifin singkat. Bapak di dalam, katanya. Kamu masuk sebentar. Di ruang tengah rumah sebelah, Hanum duduk bersandar, wajahnya memar di pelipis, bibir pecah, dan mata kosong. Kainnya kusut, lengan sedikit terbuka oleh sobekan kecil, memperlihatkan kulit yang memar di bawahnya. Arifin berhenti di ambang, menelan ludah yang tidak mau turun. Kamu butuh apa? Tanya ibu pada Hanum. Air atau selimut? Hanum menoleh lambat, bibirnya bergerak namun tidak ada kata. Pak Midun duduk agak jauh, menatap lantai, tangan menutup wajah sebentar, lalu membuka lagi. Arifin merasakan dada berdegup tidak teratur, matanya menahan untuk tidak menatap terlalu lama, dan telinganya menangkap suara tangis yang masih tinggal di pekarangan. Tidak ada yang benar-benar tenang malam itu, dan tidak ada yang berani menyimpulkan apapun di depan tubuh yang baru kembali dan tatapan yang tidak tahu harus kemana. Malam itu tidak selesai di kepala Arifin. Tatapan kosong Hanum di ruang sebelah masih mengendap ketika gelap bergeser menjadi pagi, lalu sore, lalu malam lagi yang tidak memberi jeda. Suara dari rumah Hanum datang seperti gelombang, kadang jerit tinggi lalu berubah napas berat yang memanjang. Tetangga kanan kiri tidak bisa tidur, pintu dipukul dari dalam, gelas jatuh, kursi diseret hingga bunyinya menggesek dinding. Dada Arifin ikut berdegup setiap kali rintih pelan itu merambat, hangat di perut, dingin di tengkuk, membuat kulitnya peka oleh ketegangan yang tidak mau turun. Di malam kedua, Pak Midun mencoba menenangkan. Beliau duduk di ruang tengah rumah Hanum, membaca doa, sementara dua lelaki menahan bahu Hanum yang bergetar. Bau minyak gosok bercampur keringat, lantai licin, dan tubuh Hanum menegang setiap kali kalimat doa naik. Cukup, jangan dilawan, kata Pak Midun tenang. Kepala Hanum menolak, punggung melengkung, mata memutar, lalu jeritan memecah ruangan. Bapak keluar dulu, seru seorang kerabat, cemas. Kami takut ia melukai. Upaya itu berhenti malam itu, meninggalkan tatap yang saling menahan kata. Pagi berikutnya, bisik mulai tajam. Ada yang menyalahkan masa lalu Hanum, ada yang menyalahkan lelaki yang pernah dekat padanya, ada yang bilang ini balasan. Ibu Arifin memperingatkan agar tidak menambah luka. Jangan bicara yang tidak jelas, kata ibu, menahan pandang tetangga. Kita jaga bersama. Perempuan di pagar mengangkat alis. Kalau dijaga, kenapa suaranya tidak berhenti? Balasnya dingin. Arifin berdiri di balik daun pintu, menggenggam gagang agar tangannya tidak ikut bicara. Jeritan malam bertahan berhari-hari, sehingga udara siang pun berat, seperti rumah menahan napas panjang tanpa tahu kapan harus dihembuskan. Menjelang petang, Arifin menemui Rozikin di warung dekat persimpangan. Mata Arifin merah, kepala nyeri, tetapi ia perlu bicara jujur. Jangan keras pada Hanum, kata Arifin. Ia seperti diikat dari dalam. Rozikin menatap lama. Aku jijik pada kebohongan, jawabnya datar. Banyak orang terluka. Arifin menahan napas. Kamu boleh marah, tapi jangan tambah luka, ucapnya. Ini urusan nyawa. Rozikin menggeser gelas. Nyawa tetap nyawa, katanya pelan.
Tapi kamu harus lihat luka lama. Kata-katanya menutup ruang. Arifin diam, namun bayangan Hanum yang menggigil ditikar kembali menekan dada, membuat kulitnya peka oleh rintih yang tidak putus. Sore itu keluarga Hanum menghubungi Holik, mantan suami, meminta datang untuk urusan anak dan biaya yang mendesak. Arifin duduk di teras rumah Hanum saat telepon disambungkan. "Saya tidak bisa," suara Holik datar di ujung. "Saya sudah tidak ada hubungan." Seorang saudara menahan diri agar tidak meledak. "Ini tentang anakmu," katanya keras. "Butuh obat, butuh makan." Telepon terputus. Suasana membeku. Anak kecil menangis di kamar, sendok jatuh di dapur, dan Hanum menggeliat lagi di tikarnya. Kainnya miring di bahu, memperlihatkan memar yang memanjang, membuat Arifin menahan pandangannya dan menegakkan punggung agar tidak kalah oleh getar yang menjalar halus. Malam makin panjang setelah itu. Beberapa pemuda mengambil giliran ronda di dekat rumah Hanum, tetapi wajah mereka tegang. "Kalau begini terus, kami pindah tidur," keluh seorang tetangga. "Kami ikut lelah." Ibu menarik Arifin masuk. "Jangan lama di luar," kata ibu. Badannya orang rumah mulai jatuh. Arifin mengangguk, tetapi telinga tetap mencari bunyi dari rumah sebelah. Setiap rintih membuat dadanya terasa diperas, setiap diam membuat ia takut bunyi akan kembali lebih keras. Ia duduk di lantai kamar, punggung menempel pada dinding, napas pendek, mengatur diri agar tidak terlempar oleh pikiran sendiri yang memanaskan kulit dari dalam. Di minggu ketiga, Pak Midun mencoba lagi dengan cara yang lebih hati-hati. "Kalau menolak, kita berhenti," kata beliau pada keluarga. Doa baru dimulai, bahu Hanum berguncang, lidahnya bergetar mengeluarkan kata yang tidak benar. "Sudah," pinta ibunya, suara parau. "Kami tidak kuat." Pak Midun menunduk, mengakhiri, dan keluar dengan wajah yang tidak berhasil menyembunyikan lelah. Arifin mendekat di teras. "Pak," katanya pelan, "apakah perlu bantuan lain?" Pak Midun menatap Arifin singkat. "Ibumu tadi bilang carikan yang lebih berani," ucapnya, "yang sanggup menghadapi penolakan." Mereka kembali ke rumah dengan langkah kecil. Ibu duduk di kursi, tangan memegang gelas yang tidak diminum. "Kita cari pertolongan lain," kata ibu, menatap Arifin dan Pak Midun bergantian. "Malam-malammu tidak boleh habis untuk menahan napas." Arifin mengangguk, menatap lantai, menyadari tubuhnya ikut kelelahan oleh suara yang tidak ia pahami dan oleh jarak yang tiba-tiba terasa dekat setiap rintih bergeser menjadi helaan. Di luar, senja turun pelan, suara dari rumah Hanum belum berhenti, dan mereka menunggu tanpa tahu harus menaruh tangan di mana agar semuanya sedikit tenang. Rencana mencari pertolongan lain yang lebih berani masih menekan kepala ketika sore bergeser menuju malam. Suara dari rumah Hanum belum juga tenang. Nafasnya berkejaran dengan jerit yang putus lalu menyambung. Arifin berdiri di teras bersama Rozikin, menatap jalan yang lengang. Pak Midun menutup pintu pelan lalu berkata bahwa tamu yang diharapkan sudah dekat. Beberapa menit kemudian sepasang suami istri datang, membawa tas kecil dan botol air. Ustaz itu berwajah tenang, istrinya sigap, mata mereka tidak lari dari sumber suara. Di ruang depan, keluarga menyambut dengan cemas. Hanum direbahkan di tikar, pergelangan diikat kain agar tidak melukai. Keringat di pelipisnya memantul tipis, kain di bahunya tergeser, memperlihatkan garis memar. Arifin menundukkan pandang sejenak lalu mengangkat lagi agar tahu apa yang harus dilakukan. Rozikin berdiri di sisi pintu sebagai penjaga, tubuhnya kaku menahan dorongan untuk bicara. Pak Midun duduk paling dekat dengan keluarga, suaranya rendah menenangkan. "Bismillah," kata Ustaz, duduk di sisi kaki Hanum. "Kita mulai dengan izin semua." "Mohon hati-hati," kata Ibu Hanum. "Ia sering menyerang." "Jika menolak, kita berhenti," sahut istri Ustaz. "Tapi coba dulu." Doa dibaca. Nada Ustaz rata, tidak keras, namun tegas. Istrinya memegang pergelangan kain, menjaga posisi agar tidak melukai. Gerak di tubuh Hanum timbul tenggelam, lalu memuncak. Dari mulut Hanum keluar kata yang kotor, memaki, menantang. Suaranya berat,
bukan suara yang biasa didengar tetangga. Arifin merapat ke dinding, punggungnya basah. Rasa hangat di perutnya bercampur dingin yang masuk lewat sela baju. Ia menahan diri agar tatapan tidak jatuh pada kulit Hanum yang tersibak. Nafasnya ia atur, pendek lalu panjang. "Diam," kata Ustaz tenang. "Kamu tamu di tubuh ini." "Tutup mulut," suara dari mulut Hanum menembak. "Keluar dari sini." "Tidak," jawab Ustaz. "Kami datang untuk menutup pintu yang kamu paksa buka." Gerak semakin keras. Kaki Hanum menghentak kain, bahunya berkelok, matanya menatap tajam lalu kosong. Istri Ustaz mengambil kain kecil, membasahi dengan air yang telah dibacakan. "Saya butuh segenggam tanah," kata Ustaz, menatap keluarga. "Tanah dari bagian kepala makam Hanifah." Ruang mendadak panas oleh protes tertahan. Paman Hanifah berdiri, wajahnya memerah. "Jangan macam-macam," katanya. "Itu makam keluarga kami." "Kami tidak akan menyakiti," jawab Ustaz. "Kami hanya butuh segenggam untuk menutup jejak." Demi tenang. Suasana kaku. Pak Midun menoleh pada keluarga Hanifah. "Kita cari tenang untuk semua," ucapnya. "Izinkan malam ini saja." Paman Hanifah menggertak napas, lalu mengangguk pelan. Dua pemuda segera berangkat. Arifin menatap lantai, mencoba menghitung napas sampai 20 agar kepala tidak meledak oleh tegang. Istri Ustaz menata kain Hanum yang bergeser, menutup bahu dengan hati-hati. Sentuhan yang terukur itu membuat wajah Hanum sekilas tampak lelah, bukan garang. Beberapa menit kemudian tanah tiba. Istri Ustaz menuang air bunga ke baskom kecil, mencampur tanah hingga menjadi lulur tipis. Bau harum bercampur lembab ruangan, membuat dada Arifin terasa hangat lalu tegang lagi. "Mulai," kata Ustaz. "Tempelkan dari dahi, lalu turun ke dada, lalu perut." Istri Ustaz mengusap perlahan. Saat lulur menyentuh kulit, tubuh Hanum menghentak. Jeritnya pecah, meruncing lalu tercekik. Urat di leher menegam, jari menggaruk udara. Rozikin setengah maju, namun Pak Midun memberi isyarat agar tetap di posisinya. Arifin menahan suara yang ingin keluar. Ia melihat dahi Hanum berkilat lalu surut, melihat dada mengembang tidak teratur, melihat perut berkontraksi. Ia menegakkan punggung agar tidak terseret oleh gerak yang mengundang cemas sekaligus iba. "Baca lagi," perintah Ustaz pada dirinya sendiri. Doa mengalun lebih rapat. Istrinya melanjutkan usapan dengan sabar, tidak kasar, tetapi tidak putus. Getar di tubuh Hanum naik sampai titik yang membuat keluarga menjerit kecil. "Bertahan," kata Ustaz. "Sedikit lagi." Gerak itu tiba-tiba menurun. Napas Hanum memburu tetapi iramanya mulai mencari tempat. Mata yang tadi liar kini memejam setengah. Ustaz menatap satu persatu wajah di ruangan. "Ada sesuatu yang ditanam," katanya pelan. "Bukan sekadar kata. Bukan sekadar cerita." "Apakah harus dicabut?" tanya Pak Midun, suara terukur. "Iya," jawab Ustaz. "Tapi tidak bisa dipaksa. Kami perlu izin dari yang punya tubuh. Dan keluarga harus siap dengan apapun balasnya." Ibu Hanum memeluk sapu tangan, bahunya turun naik. "Kalau tidak dicabut?" tanyanya kering. "Apakah ia tetap begini?" "Kita lihat kemampuan malam ini," kata Ustaz. "Saya butuh jawaban dari dirinya saat sadar." Suasana menjadi sangat sunyi. Hanum membuka mata sedikit, kemudian menutup lagi. Rozikin menatap lantai. Arifin merasakan degup yang kembali keras, kulitnya peka oleh udara yang masih menyimpan sisa jerit. Pak Midun menunduk, mengatur napas, lalu mengangkat wajah. Tidak ada yang bergerak sembarang. Mereka menunggu, di dalam ruang yang hangat dan mencekam, pada batas tipis antara menahan dan melepaskan. Sunyi yang tadi menahan semua kata belum pecah ketika kelopak mata Hanum bergetar pelan. Napasnya pendek dan terdengar kasar. Ibu Hanum memegang ujung kain, menekan isak agar tidak pecah. Ustaz mencondongkan badan, menatap wajah Hanum yang setengah sadar, lalu memberi isyarat untuk mendekat hanya pada keluarga inti. Arifin berdiri di sisi dinding, Rozikin menjaga pintu dengan rahang mengeras,
dan Pak Midun mengambil tempat di antara mereka agar tidak ada gerak yang tidak perlu. "Hanum, dengar suara saya," ujar Ustaz pelan. "Kami minta izin untuk melepaskan yang ditanam." "Jangan," suara dari mulut Hanum serak. "Sakit." "Kalau dibiarkan kamu lebih sakit," kata istri Ustaz. "Kami minta persetujuanmu." Hanum membuka mata seujung kuku. Bibirnya gemetar. "Kalau harus dicabut, cepatkan," bisiknya. Ibu Hanum mengangguk dengan air mata jatuh, lalu memeluk sapu tangan kuat-kuat. Ustaz berdoa singkat. Istrinya menyiapkan alat kecil di atas kain putih. Tangannya stabil, namun jemarinya tampak tegang. Arifin menelan ludah yang tidak mau turun, kulit lehernya lembab, dada naik turun, dan ia menahan pandang agar tidak jatuh ke tempat yang tidak perlu. "Pegang bahunya," kata Ustaz. "Jangan terlalu keras." "Siap," sahut seorang paman, bergerak mendekat. Sentuhan pertama tertuju pada titik di bawah telinga. Hanum mendengus, gigi mengetuk bibir, bahu menegam. Istri Ustaz bekerja tenang, ujung alat menyentuh kulit yang memerah. Ada benda kecil keluar, licin, menempel di ujung kain putih. Ibu Hanum menutup mulut dengan tangan. "Bismillah," ucap Pak Midun rendah. Rozikin maju selangkah tanpa sadar, Arifin menahan lengan bajunya. "Jaga tempat," bisik Arifin. "Jangan emosi." Titik kedua di sisi dada. Kain bergeser, memperlihatkan memar yang memanjang. Arifin menoleh sesaat, lalu kembali fokus pada napasnya sendiri. Istri Ustaz menekan pelan, Hanum meronta, gigi ingin menggigit apapun yang dekat. Ustaz menahan dagunya dengan halus. "Tahan," ucap Ustaz. Sebentar lagi. Benda kecil kedua muncul. Bau logam samar memenuhi ruang. Keluarga menangis tanpa suara, mata memerah, tangan terulur namun tidak berani menyentuh. "Lanjut," kata Ustaz. "Titik perut." "Jangan salahkan masa lalu," potong Pak Midun saat seorang saudara bersuara tajam. "Kita selesaikan dulu yang ini." Istri Ustaz mengusap sisa lulur tanah di perut Hanum, mencari rasa yang memandu. Hanum menekuk badan, pinggangnya naik turun, napasnya terseret. Arifin menghitung dalam hati sampai 20, mencoba memindahkan gemetar dari tangan ke hitungan. Benda ketiga ditemukan, kecil dan keras. Ibu Hanum meremas kain hingga sendi jarinya putih. Arifin menahan diri agar tidak ikut gemetar, tetapi tubuhnya menjawab ketegangan dengan cara yang membuatnya ingin duduk. Ia tetap berdiri. "2 titik lagi," bisik istri Ustaz. "Cepat," kata paman dengan suara parau. Ia lelah. Titik keempat di pangkal lengan. Hanum mengeluarkan erang panjang, mata terbuka lebar lalu menutup lagi. Keringat menetes ke tulang selangka, garis kulit memerah oleh usapan. Benda keempat terangkat, menempel di kain putih. Ustaz mengatur napas, memusatkan pandang pada wajah Hanum. "Tahan sebentar," katanya. "Yang terakhir di bawah tulang rusuk." Istri Ustaz menunduk lebih dekat. Alat bergerak hati-hati. Hanum menggelinjam, mencari pegangan, ujung jari menyeret kain hingga tersingkap sedikit lalu ditutup kembali. Suara doa menutup ruang. Benda terakhir akhirnya terangkat, kecil, dingin, tidak bersuara. Napas Hanum tiba-tiba pelan, seakan tubuhnya melepaskan beban yang menahan dari dalam. Mata keluarga bergeser bersamaan ke wajahnya. "Hanum," panggil ibu, suaranya hampir tidak keluar. "Nak, lihat ibu." "Hanum," kata Pak Midun, "tenang, dengar kami." "Hanum," ulang Arifin, nyaris berbisik. "Bangun." Tidak ada respons. Hanya napas pelan yang keluar pendek-pendek, lalu makin halus. Ruangan berubah sangat sunyi. Rozikin berdiri tegak, tatapannya kosong. Istri Ustaz menurunkan alat, menarik kain putih, dan menutupinya sampai bahu. Ustaz menatap semua orang satu persatu tanpa berkata apapun. Mereka menunggu, berdiri dalam hening yang tumbuh, dan tidak ada yang siap memberi makna pada senyap yang menekan dada malam itu. Sunyi di ruang itu belum bubar ketika kabar keluar dari mulut ke mulut. Pagi berubah ramai, siang mengeras, malam jatuh lagi dan nama Hanum tetap menggantung.
Sebagian warga lega karena tidak ada jerit lagi, sebagian menunduk dan merasa bersalah. Keluarga Hanifah memilih diam. Mereka menutup pagar dan hanya membalas salam dengan anggukan. Kepala desa berdiri di balai, menyatukan suara, meminta berhenti menambah cerita. "Cukup," katanya. "Jangan ada lagi." Namun di depan rumah Pak Midun, beberapa orang masih mengetuk dan menekan. "Pak, jelaskan pada warga," pinta seorang bapak. "Saya tidak ingin menambah luka," jawab Pak Midun. "Kami butuh kepastian," desak yang lain. "Kepastian tidak menyelamatkan bila dipakai menghakimi," kata Pak Midun pelan. Arifin berdiri di samping, menahan jengkel yang menghangat di dada. Ia menarik lengan Rozikin menjam. "Ayo salat," ucapnya. "Kita luruskan hati." Rozikin menatap tajam. "Untuk apa?" katanya. "Yang bersalah tidak pernah mau mengaku." Arifin menahan napas. "Kita bukan hakim," balasnya. "Jangan menyeret doa jadi alat marah." Mereka saling pandang, rahang keras, mata panas, lalu sama-sama melangkah ke masjid kecil di ujung gang. Di sajadah, Arifin membaca pelan. Ia minta tenang untuk yang hidup, lapang untuk yang pergi, dan pintu tertutup bagi mulut yang terlalu ringan. Kabar lain menyusul dari telepon. Holik menolak hadir di pemakaman, juga menolak bicara soal hak anak dan biaya. "Saya sudah selesai," suaranya datar. Di ruang tamu keluarga Rohimah, lelah menumpuk di wajah dan punggung. "Kami hanya ingin anak makan," kata seorang saudara. "Kami tidak kuat mengurus ejek orang." Pak Midun duduk di tengah, menahan kalimat yang tidak perlu. "Jenazah sudah dimandikan," ucapnya singkat. "Kita selesaikan baik-baik." Pemakaman berjalan sederhana. Warga datang bergantian. Ada yang menatap tajam, ada yang menghindar, ada yang menitikkan air mata lalu pergi cepat. Ibu Hanum memeluk gundukan tanah, bibirnya bergetar tanpa suara. Arifin berdiri satu langkah di belakang Pak Midun dan Rozikin. "Maaf," bisik Rozikin lirih. "Aku keras kepala." Arifin mengangguk. "Aku juga," balasnya. "Kita jaga kata." Mereka berdiri sampai tanah rata, bunga ditebar, dan udara kembali tipis. Tidak ada teriakan, tidak ada tepuk tangan, hanya bunyi langkah yang kembali ke rumah masing-masing membawa sisa yang tidak ingin dibagi. Sore itu, beberapa orang masih ingin pernyataan resmi. Mereka menunggu di halaman dan bertanya. "Apa benar ini balasan?" tanya seorang ibu. "Apa benar ini karena masa lalu?" Pak Midun memandang mereka satu-satu. "Yang benar adalah kita berhenti menilai," ucapnya. "Yang benar adalah mendoakan." Mereka diam, tidak puas, namun tidak punya alasan untuk terus memaksa. Arifin membantu ibu menyiapkan air untuk tamu, lalu duduk sendiri di teras. Dadanya tidak lagi berdebar liar, tetapi belum tenang. Ia menutup telepon, menolak ajakan ngobrol kosong, dan memutuskan hal yang sederhana. Ia menjaga ibu, menjaga Pak Midun, dan menjaga mulutnya sendiri. Malam turun lagi, tanpa ketukan. Arifin menutup jendela, mematikan lampu, dan duduk di lantai kamar. "Sudah," katanya pelan pada dirinya. "Cukup." Ia menarik napas dalam, membiarkan dada kosong oleh rasa yang sudah diberi tempat. Di luar, jalan gang sepi. Di dalam, rumah tidak lagi berbisik. Hanya jantung yang mengajarkan cara bertahan tanpa harus bicara panjang. Di kampung yang kecil, orang mudah percaya dan mudah lupa. Nama Hanum tinggal di batu nisan dan di hati orang yang tidak ingin menambah kata. Arifin menyimpan malam-malam itu di tempat yang tidak perlu dibuka. Doa menjadi satu-satunya cara, agar hidup tidak kembali jadi cerita yang melukai. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Malam ini kita diingatkan untuk menahan lidah, merawat hati, dan mendoakan yang pergi tanpa menambah luka. Jika cerita ini mengetuk, simpan pelajarannya, jangan mudah menghakimi, jaga keluarga, dan hormati yang tak lagi dapat membela diri. Kami bersyukur atas waktu dan perhatianmu, hadir, mendengar, dan memilih diam ketika diam lebih menyelamatkan. Sampai bertemu lagi. Tetap waras, tetap waspada, dan tetap manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.